Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbincangan dua tokoh nasional yang sangat terkenal, yaitu Agim dan Pak Anies Baswedan. Agim adalah pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Kemudian Pak Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan juga sempat mencalonkan diri sebagai Presiden RI pada pemilu kemarin. Nah, perbincangan ini saya bahas karena sangat menarik sekali. Perbincangan bertemakan tentang pendidikan. Nah, ini sangat penting sekali ya, ada poin-poin yang sangat menarik yang tentunya sangat berguna bagi kita, khususnya selaku orang tua dalam mendidik putra-putri kita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video perbincangan beliau kedua tokoh ini. Selamat menyaksikan. Pak Anies, ya nggak apa-apa. Jauh-jauh ke sini mau duduk aja, apa nggak apa. Ya beri semangat Pak Anies. Siap, Pak Anies. Terima kasih atas kehadirannya ke sini. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali. Kenapa Bapak memenuhi undangan ini? Karena nganggur. Selalu jujur aja Pak. Kan bisa dikemas, ada sesuatu yang lebih dramatis gitu kan. Enggak, tapi gini. Jadi waktu saya terima undangan kan, saya bilang diberitahu, Pak ini ada undangan dari Agim, saya lihat undangan. Begitu saya lihat Agim membuat peresmian pesantren, apalagi peresmian masjid, saya terus ingat, ini catatan jariahnya itu di banyak tempat. Saya cuma menyaksikan ketika udah jadi. Dan sekarang dapat kesempatan untuk menyaksikan ketika awal dibukanya. Saya insya Allah hadir. Oh Masya Allah, kebagian pahalanya. Pak Anies, ini mah kita mah, halo? Saya boleh nanya Pak? Siap. Iya. Qadarullah, saya sudah diberikan kesempatan berdakwah dari mulai tahun 86 sampai sekarang. Udah banyak event-event nasional yang takdirnya ikut serta untuk sedikit menyumbangkan dakwahnya. Tapi rasanya demo berkali-kali ujungnya ya seperti inilah. Jadi saya lebih mikir sesuai dengan nasihat Kiai dari Gontor, Mbah Syukri, AA bangun sekolah, Kiai AA bangun sekolah. Itulah sebabnya saya tarik diri dari event-event yang nasional, mulai sibuk saja membangun pesantren, lebih sibuk dengan santri, dan alhamdulillah ini sebagian santri hadir. Saya merasa tidak mudah membulak-balik negeri ini, kecuali mempersiapkan generasi penerusnya aja. Ya. Baik, teman-teman sekalian, menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Agim. Beliau sudah melanglang buana ya, ikut dalam pentas nasional ya, berdakwah ke mana kemari gitu. Kemudian ikut berdemo ya dengan masyarakat yang lain, dengan mahasiswa. Tapi beliau tadi ungkapkan bahwa yang selama ini dilakukan ternyata kurang efektif ya, kurang signifikan dalam melakukan perubahan terhadap negeri ini, sehingga beliau pada akhirnya memiliki pilihan untuk concern kepada pendidikan ya, menyiapkan generasi sebagai calon pemimpin bangsa masa yang akan datang,
yang akan melakukan perubahan terhadap negeri ini. Ya. Nah, ungkapan beliau ya tidak mungkin ya atau tidak mungkin untuk membolak-balikan negeri ini kecuali dengan pendidikan. Nah, itu ungkapan beliau sangat menarik sekali. Nah, kita simak bagaimana pandangan dari seorang Anies Baswedan terhadap pendidikan ini. Selamat menyaksikan kembali. Menurut Bapak bagaimana? Ya, izin nih Pak Miftah, saya ikut bicara sebentar nih. Ini guru kita soalnya di sini. Kalau ini sebetulnya kalau ada Pak Miftah kita semua selesai, Pak. Iya Pak, betul ya. Kita ini tayamum, ada air batal. Jadi gini, saya setuju sekali ya. Kalau boleh nerusin, kunci kemajuan umat itu pada keterdidikan. Tanpa ada pendidikan, tidak mungkin umat itu akan maju berkembang. Bangsa pun begitu. Kekuatan kita ada pada kualitas manusianya. Dan manusia dari mana? Ya dari satu kesehatan, dua pendidikan. Karena itu kalau mendirikan pesantren sebagai tempat untuk pembelajaran, ini kan pesantren itu kan pecantrian ya, cantri belajar, maka bekal keterdidikan inilah yang akan mengubah masa depan. Dan apapun kondisi ekonomi, politik, ujungnya kembali ke kualitas manusia. Insya Allah ini jadi catatan jariah yang luar biasa. Amin. Nah, ternyata yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan mengenai pendidikan itu satu frekuensi dengan apa yang diungkapkan oleh Agim. Ya. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan umat. Ya. Bahkan kemajuan suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh keadaan SDM-nya, kualitas SDM-nya, sumber daya manusia. Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu ada dua ya, yaitu faktor kesehatan dan pendidikan. Jadi pendidikan ini merupakan bagian penting dalam memajukan sebuah bangsa. Menarik sekali ini, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sama. Nah, kita lihat video berikutnya lagi seperti apa. Bapak kan dulu jadi kayak Najwa ini. Bapak kan dulu Menteri Pendidikan. Aduh. Ini Pak, di negeri kita ini tidak kurang kampus, benar? Tapi justru yang kita lihat bermasalah juga berpendidikan tinggi, Pak. Jangan gitu, Pak. Tidak kurang kalau Bapak saksikan yang ditangkap, yang bermasalah, itu juga berpendidikan tinggi, Pak. Yang kecil-kecil maling ayam, kemarin saya dengar maling ayam gak berhasil karena ayamnya lebih lari dari dia, yang ketangkap dia ya. Tapi triliunan, dan itu bukan orang yang kurang berpendidikan. Apa sebabnya, Pak? Ya. Jangan dibocorin ya. Kan kita mendengungkan pendidikan, tapi justru yang bermasalah juga sepertinya orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Ya, sebetulnya malah hal-hal yang mendasar begitu diajarkannya ketika pra SD. Di saat itulah kita belajar tentang mana milik saya, mana bukan milik saya. Justru kita sering keliru menganggap pendidikan yang penting itu pendidikan tinggi, bukan. Pendidikan yang terpenting itu pendidikan pra SD, di mana? Di rumah dan di PAUD, di TK. Itu pendidikan yang terpenting. Karena dan ini ini bukan kata teori pendidikan, malah bukan. Ini ada satu orang menerima hadiah Nobel. Nobelnya bidang ekonomi, namanya James Heckman. Dia membuktikan bahwa
investasi pendidikan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat adalah investasi pendidikan pra-SD. Nah, sementara awam kita ini, kita semua ini saling menganggap pendidikan terpenting itu adalah pendidikan tinggi. Seakan-akan makin tinggi makin penting. Enggak, yang lebih penting itu di bawah. Jadi seseorang tumbuh besar tahu bahwa ini punya saya, ini bukan punya saya boleh mukul, tidak boleh mukul, saya boleh menghormati, tidak. Itu bukan di pendidikan tinggi, itu di pendidikan pra-SD. Jadi kalau kita bisa dorong orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah dengan lebih baik, dan pendidikan PAUD TK ada di seluruh wilayah dan materinya baik, maka insya Allah perubahan akan terjadi di bangsa. Masya Allah. Kemarin ada master Pak S2 melamar ke Darut Tauhid mau jadi guru. Mau milih mana? Melamar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di Darut Tauhid ada juga STAI. Tapi beliau memilihnya PAUD. Padahal beliau pendidikannya sudah tinggi. Seperti itu yang betul. Itu yang betul ya Pak? Dan ini Agim, kalau boleh Agim saya usul, Agim dorong betul pendidikan pra-SD itu. Karena di situ kuncinya. Dan semua kebiasaan yang muncul seumur hidup dimulainya di situ. Nah, sementara kita kecenderungannya malah yang tengah dan tinggi. Seakan-akan itu yang langsung bermanfaat, bukan. Nanti ini pernah kejadian Agim. Saya waktu itu Bapak mau sampai berdiri, mau sampai duduk? Berdiri aja. Berdiri, ya. Di kampus nih Agim. Di kampus ada seorang anak penerima beasiswa. IP-nya tinggi sekali. Saya lupa 3,7 3,8, tinggi sekali. Dia aktif di pramuka. Dia tokoh di mahasiswa. Lalu suatu ketika dia ketangkap CCTV, ngambil dompet temannya yang jatuh, diambil uangnya, lalu dompetnya dibuang. Ada CCTV-nya. Lalu karena gak ada CCTV ketangkap, dibawa. Terus saya bilang, ini hukumannya apa nih? Yang seperti ini nih. Saya bilang, ini kalau tidak ada pelajaran yang diingat seumur hidup, dia akan menjadi koruptor kelas wahid di masa yang akan datang. Oke? Saya bilang, anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Kenapa dikembalikan orang tuanya? Karena pelanggaran yang dia lakukan itu bukan jenis pelanggaran bimbingan dosen. Ini jenis pelanggaran pra-TK, pra-SD. Yang harus mengajarkan adalah orang tuanya. Karena orang tuanya dan pra-SD itu didikan tentang mana boleh miliknya, mana bukan miliknya. Kalau kita di kampus, kita mendidiknya metode riset, cara menulis, cara mengajar di kampus tuh. Tapi kalau mendidik ini di bawah, kita kembalikan pada orang tuanya. Jadi diberhentikan, dikembalikan pada orang tuanya dan jadi pelajaran seumur hidup buat anak itu. Masya Allah. Mana guru PAUD? Dari tadi senyum-senyum aja. Iya, udah curiga. Ini guru PAUD. Bagaimana kalau PAUD gurunya gajinya kita naikkan? Karena ini penting sekali. Guru TK kita naikkan. Semua guru kita karena rambak guru yang lain. Tapi Pak, ini saya tertarik sekali. Sepakat. Adik-adik dengar ya, kita nggak mungkin masuk PAUD lagi. Adik udah keburu segede gini. Tetapi adik-adik ini kalau nikah ingat baik-baik. Sebaik-baik madrasah itu di rumah. Betul. Jadi kita harus ini Pak. Dulu tuh soal ini, terus. Ini udah hampir. Ya udah nggak apa. Lagi koma rupanya. Maaf. Iya, nggak apa-apa, udah lupa lagi saya Pak. Jadi Pak, ayo siapa dulu? Pak, ini kita lelaki nih ya. Banyak yang menganggap lelaki baik itu di kantor, keren. Lelaki bagus itu di masjid. Padahal sebaik-baik lelaki di rumah. Karena di luar banyak yang menilai.
mungkin untuk karir, mungkin untuk prestasi, mungkin untuk popularitas, tapi kalau di rumah baik asli. Makanya kalau ibu dan bapak berlomba-lomba berakhlak yang baik asli, saya kira itu fondasi bagi anak-anak memiliki akhlak yang baik asli. Setuju. Ini teh bener nggak? Ini nggak mendukung. Tepuk tangan dulu lagi. Tepuk tangan. Nggak ikhlas jadinya. Iya serius nih Enggak, Pak. bukan. Itu saya lihat tidak tepuk tangan kenapa? Terpesona. Oh, Bener nggak? Bener nggak tuh? Iya, sampai menganga gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sependapat. Baik, teman-teman, betul sekali apa yang diungkapkan oleh baik Pak Anies maupun Agim, bahwa ternyata pendidikan yang paling penting dan hebat itu bukanlah pendidikan tinggi ya. Tetapi pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan pra SD ternyata ya. Jadi di keluarga. Karena pendidikan di keluarga ini merupakan pendidikan yang sangat basic ya, yang sangat mendasar, yang sangat menentukan karakter seseorang ke depannya. Nah, tadi diungkapkan oleh beliau-beliau ini ya, bahwa keluarga adalah madrasah yang paling penting ya untuk membentuk karakter manusia. Jadi belajar tentang akhlak ya, tentang kesehatan, tentang prinsip-prinsip hidup ya, itu harus ditanamkan di keluarga pada usia pra SD ya atau PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, sedangkan nanti ke pendidikan menengah atau pendidikan tinggi itu lebih kepada kompetensi ya, penelitian, kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Ini menarik sekali, sehingga di sini peran keluarga ini sangat penting ya. Keberadaan orang tua baik ayah maupun ibu itu sangat penting menentukan karakter anak ya. Tadi diungkapkan beberapa kasus ya, itu ada anak yang kuliah ya, ternyata ya anak kuliah tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa, IPK-nya tinggi, tapi memiliki akhlak yang kurang baik ya. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan ya. Pendidikan itu bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, tapi manusia yang berakhlak. Ya, menarik sekali. Mari kita simak video selanjutnya. Bagian Pak Anies sekarang. Saya terusin. Jadi gini, pendidikan madrasah terpenting di rumah. Orang tua itu pendidik terpenting. Dan orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Pendidik terpenting paling tidak siap. Wah, Kalau mau jadi guru TK ada sekolahnya. Betul ya? SD ada SMP. Tapi jadi orang tua itu tidak. Ini ya, padahal orang tua adalah pendidik terpenting, tapi paling tidak siap. wah, Nah, bagus sekali nih. ini Sepakat ya Pak ya. Kayaknya kita juga nggak siap nih. Nah, betul. Nah, jadi karena itu menurut saya salah satu program paling penting adalah pendidikan bagi orang tua, bukan sekolah. Dulu Kak, waktu saya tugas di kementerian saya bikin namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Oh, Khusus, dan waktu itu diprotes sana sini. Kementerian Pendidikan masa ngurusin pendidikan orang tua? Dan saya katakan selama orang tua tidak punya bekal, maka kita akan selalu kesulitan menyiapkan generasi masa depan. Dah jalan tuh. Materinya bukan materi kursus, bukan materi sekolah, bukan. Kalau orang tua itu kalau belajar panggil orang tua lain yang sudah berhasil mendidik anak.
Oke, lalu jadikan proses saling belajar, saling berdiskusi. Nanti ada prinsip-prinsipnya. Dan negara tetangga kita Yang mana? Singapura, Ya. itu punya kementerian untuk keluarga. Oh. Kementerian untuk Pendidikan Orang Tua. Saking mereka sadar bahwa kalau mau membicarakan generasi masa depan, maka kuncinya adalah pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di rumah, pendidikan usia dini. Intinya adalah pendidikan usia. Nah, pendidikan usia dini pelakunya siapa? Orang tua dan guru PAUD, guru TK. Itulah kuncinya. Nah, ini kalau boleh didorong, lebih banyak kita menyiapkan guru TK, guru PAUD, dampaknya akan seumur hidup. Di antara semua ini kalau saya tanya nih, guru TK yang paling berkesan, paling diingat, karena dia paling besar pengaruhnya dalam hidup seorang anak, dibandingkan guru SD, SMP, SMA. Nah, tapi kita sering lewat. Wah, saya mikir berat ini. Kenapa? Ya kita udah nggak bisa mundur lagi nih. Berarti ini luar biasa, ini banyak para pimpinan Darut Tauhid. Saya jadi serius. Kadang-kadang guru PAUD dianggap, dipandang sebelah mata. Padahal dari pernyataan beliau ini sangat serius. Ini bahkan begini. Sehat tidaknya seorang anak di masa depan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia dididik di usia dini. Dia dibiasakan makanan manis terus ketika di usia dini, dia akan mudah nanti kemudian hari dengan segala macam problem kesehatannya. Dia dibiasakan dengan makanan yang sehat di usia dini, dia akan sehat ke sepanjang jalan. Jadi beban BPJS yang gede itu mau dikurangi, biasakan dari kecil anak makan makanan sehat, kebiasaan bergerak sehat ke depan seumur hidup. Akhlak begitu. Akhlak itu proses pembiasaan. Pembiasaan di mana? Dalam rumah. Jadi tadi cerita bagaimana orang tua itu madrasah. Karena orang tua bukan mengajarkan. Yang membedakan orang tua dengan guru, kalau guru mengajarkan, kalau orang tua membiasakan. Subuhan biasa tidak, maghriban biasa tidak, tadarus biasa tidak. Bukan cuma diajarkan, kalau guru mengajarkan, kalau orang tua membiasakan. Karena itulah madrasah di rumah adalah madrasah yang dampaknya paling besar untuk seumur hidup perjalanan anak-anaknya. Oh, luar biasa ternyata ya. Bagaimana pentingnya sebuah keluarga dalam mendidik generasi ya, anak-anaknya itu sangat penting sekali. Nah, namun di sisi lain orang tua ini belum disiapkan ya pada umumnya untuk menjadi orang tua. Jadi kalau jadi guru ya, guru TK, SD atau yang lainnya, itu ada sekolahnya ya, untuk menjadi seorang guru. Tapi untuk menjadi orang tua ya, itu kebanyakannya tidak dipersiapkan ya dengan bekal-bekal keilmuan sebagai orang tua. Nah, ini menjadi problem ya. Bagaimana bisa tadi menghasilkan generasi yang unggul, yang berakhlak, sementara orang tuanya belum siap untuk menjadi pendidik di rumah. Nah, ini satu permasalahan. Nah, jadi orang tua ini perlu ya mendapatkan perhatian khusus ya, dibekali ya dengan ilmu mendidik terutama ya, sehingga nanti bisa mendidik anak-anaknya di rumahnya. Nah, ini harus menjadi perhatian ya dalam hal ini pemerintah ya, untuk mengadakan pendidikan bagi orang tua. Singapura saja bisa ya, ada khusus menteri pendidikan orang tua. Masa di Indonesia tidak bisa? Nah, ini bagus sekali nih apa yang dicetuskan dulu oleh Pak Anies ya ketika menjadi seorang menteri. Itu mengadakan pendidikan kepada orang tua, namun ya dengan berbagai tadi rintangan yang ada, diprotes sana sini ya, masa menteri mengurus pendidikan orang tua. Nah, padahal
orang tua ya menjadi tadi cetakannya ya, yang akan mencetak tadi putra putrinya menjadi generasi yang unggul. Nah, ini sebuah ide yang bagus ya, luar biasa. Baik hadirin sekalian. Pak, ini ada satu sabda Rasulullah SAW. Ini adik-adik pendidikan yang sangat penting. Rasulullah SAW berhasil dalam tempo 23 tahun merubah peradaban. Ini monumental sekali. Ternyata fokus pendidikan Rasulullah SAW bukan semata-mata kecerdasan. Rasulullah mendidik. Nah, Rasulullah SAW ternyata sangat fokus mendidik hati. Karena ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Kalau hatinya jelek, jelek semuanya. Ala wahya al-qalbu. Bagaimana pendidikan hati nurani di Indonesia menurut pengamatan Pak Anies Baswedan? PR kita banyak sekali ya di sini. Kurang ya yang ini, Pak? Kurang. Dan itu tadi, kalau kita bicara ini maka kalau boleh saya nekankan harus dikerjakan mulai dari awal. Dari awal dan fokusnya dari ke awal fokus. Ketika bicara tentang hati, bicara tentang akhlak, iman, menuju kesalehan, itu semua prosesnya di awal. Kalau sudah tentu bisa dikerjakan di tengah, tapi dengan pembiasaan yang luar biasa. Kenapa kita kalau lihat ya, kenapa pendidikan pesantren boarding itu menjadi efektif dikerjakan di usia tengah? Karena dia tinggal 24 jam. Karena 24 jam, maka semua yang dikerjakan bisa dibiasakan. Karena itu terjadi. Tapi kalau tidak prosesnya pembiasaan lewat boarding, maka intervensi di tengah itu sering terlambat. benar. Jadi kalau dikerjakan di pondasi, tidak perlu boarding. Karena di pondasi itu boardingnya di rumah. Disitulah pembiasaan itu dibentuk, ditumbuhkan. Begitu sudah dewasa, diajar di rumah tidak ada bekal, diajarkan saja sering tidak cukup. Karena itu efektif sekali pesantren. Mudah-mudahan Darut Tauhid bisa menjadi bagian yang Masya Allah. mengintervensi itu untuk perubahan di Amin. bangsa kita. Insya Allah. Tuh, adik-adik beruntung ngeboarding. Dulu pernah, Pak, kita ada satu sekolah kami ya, sebagian boarding, sebagian pulang. Ah. Nah, yang boarding ini rusaknya oleh yang pulang. Yang pulang ini bawa virus. Rupanya ke rumahnya, kondisi di rumah dan lingkungannya tidak kondusif. Jadi akhirnya kita putuskan Darut Tauhid hanya boarding school saja. Tuh jelas adik-adik ya. Coba, sukses itu adalah, ulangi, sukses adalah, dunia ini apa? Dunia ini adalah Apa tadi sukses itu katanya? masuk surga, Pak. Oh, masuk surga. Iya, Pak. Di dunia jadi presiden, kalau nggak ke surga gimana? Mudah-mudahan. Untung dong kalau gitu. Untung dong kalau gitu. Saya sering Aduh. bilang kalau nggak jadi berarti lagi diselamatin. Diselamatin, Pak. Oh, berat. Kalau kita lihat demo-demo udah terang, gelap, abu-abu, ruwet, Pak. Untunglah nggak jadi, Pak. Nanti aja sudah rada aman ini ketika calon menterinya udah ada nih. Tapi ini untuk anak-anak di sini nih, enak nggak tinggal di pondok? Senang? Berat apa ringan? Sambil tanya sambil nengok. Ini ada dirijennya. Tapi betul, masa di pondok itu bisa jadi masa yang berat. Ya, tapi saya mau bilang sama anak-anak nih, kalau mau mencapai puncak, bisa nggak jalannya datar? Sampai puncak jalannya datar, bisa nggak? Bisa nggak jalannya menurun sampai puncak? Kalau puncak jalannya harus mendaki. Mendaki ringan apa berat?
Anda melami yang berat, insya Allah Anda akan sampai puncak-puncak dalam keberhasilan. Iya. Benar. Ya kan, kalau mau ke puncak bisa nggak jalannya menurun? Nggak bisa. Dan ini saya sering bilang sama teman-teman yang adik-adik yang lagi sekolah nih. Ada, kalau di Kalimantan Selatan itu tempat batu bara. Di tempat batu bara itu juga permata. Kan Martapura, Ya. tempat permata. Pertanyaannya, kalau kita lihat di tempat yang banyak batu bara biasanya ada permata. Kenapa? Karena unsurnya sama. Unsur kimianya batu bara sama permata ini sama. Nih ada nih. Permata batu bara itu unsurnya sama. Komponennya, materialnya sama. Yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata. Yang jadi batu bara itu kalau dijual nimbangnya ton. Kalau yang jadi permata dijual nimbangnya gram. Nggak ada orang beli batu bara hitungannya gram, nggak ada. Dan nggak ada orang membeli permata 1 ton. Nggak ada, hitungannya gram. Pertanyaannya, kenapa yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata, padahal unsurnya sama? Ini bedanya. Yang tidak kena tempa suhu tinggi, tekanan tinggi, durasi yang lama, dia jadi batu bara. Tapi yang digembleng dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, waktu yang panjang, dia jadi permata. Anda digembleng di sini, nih. Jadi digembleng dengan yang terasa berat, waktunya panjang, jangan khawatir. Karena insya Allah Anda akan jadi permata-permata umat di masa depan. Masya Allah. Baik, dari perbincangan tersebut keduanya sepakat, baik Agim maupun Pak Anies, di tengah serba keterlambatan dan keterbatasan pendidikan di keluarga, tadi faktor orang tua yang belum siap untuk menjadi pendidik di rumah, nah maka ditawarkan atau dimunculkan sebuah alternatif pendidikan yang berbasis boarding school ya, atau pesantren. Nah, di sini pesantren ini memang dirasakan kebanyakan siswa itu sangat berat ya. Nah, harus berpisah dengan orang tua, dengan teman-teman pergaulannya. Nah, di pesantren ini digembleng ya, baik secara mental gitu, kemandirian. Nah, ini itulah sebetulnya pendidikan ya. Pendidikan itu membentuk karakter ya, bukan hanya menambah wawasan atau pengetahuan saja. Bagaimana dididik untuk disiplin, kemudian mandiri ya, bertanggung jawab. Nah, pendidikan berbasis boarding school ini menjadi sebuah alternatif ya. Pak Anies mengibaratkan itu permata dengan batu bara ya. Keduanya baik permata maupun batu bara ini berasal dari unsur kimia yang sama, yaitu karbon. Tapi yang membedakan ya, untuk menjadi permata itu memang dibutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi ya. Nah, sedangkan batu bara untuk menjadi permata itu tadi diperlukan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jika suhu dan tekanannya rendah, itu akan menghasilkan batu bara. Nah, ternyata ya, dengan pembentukan penempaan yang luar biasa, itu menghasilkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu permata. Nah, inilah hakikat dari pendidikan, jadi membentuk karakter. Nah, luar biasa ini perumpamaan yang diungkapkan oleh Pak Anies Baswedan ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau boleh usul game satu aja. Ini saya memperhatikan kemajuan umat dari Maghribi sampai ke Maluku sini. Salah satu tantangan terbesar yang kita miliki untuk kita semua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Ini mudah-mudahan
nanti kita bisa dorong sama-sama. Karena tanpa itu tidak muncul kreativitas. Ini Agim ini bisa begini nih, muncul kreativitas. Kenapa? Karena ada kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan yang tidak biasa ditanyakan, lalu muncul solusi-solusi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Itu dibalik itu namanya kemampuan berpikir kritis. Itu tidak terlihat. Yang kelihatannya apa? Kreatifnya, karyanya, itu yang kelihatan tuh. Di belakangnya namanya kritis. Insya Allah Agim selalu sehat, panjang umur, dimudahkan semua kegiatan dakwahnya dan terus jadi inspirasi kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini yang tidak kalah menariknya ya, di ujung dialog atau perbincangan antara Pak Anies dengan Agim. Nah, Pak Anies mengemukakan suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu bagaimana menumbuhkan sikap kritis ya kepada siswa. Nah, ini penting sekali ya, apalagi nanti anak-anak kita ini dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Itu selain dibekali tadi prinsip-prinsip hidup, akhlak yang mulia, juga harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis ya, yang nanti akan menghasilkan daya kreativitas ya. Jadi lengkaplah menjadi pimpinan masa depan ya, pemimpin bangsa masa depan yang akan membawa tadi perubahan kepada negeri ini ya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah ulasan saya mengenai perbincangan kedua tokoh nasional ini antara Agim dengan Pak Anies. Semoga bermanfaat bagi kita semua selaku orang tua dalam menyiapkan putra-putri kita menjadi calon-calon pemimpin masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.